Bagi Anda yang menyaksikan dari layar, salam hangat dari Tanah Riau. Hari ini, kita akan menyelami salah satu permata budaya Indonesia yang paling memukau dan penuh semangat, Pacu Jalur. Lebih dari sekadar perlombaan dayung, Pacu Jalur adalah narasi hidup tentang warisan, persatuan, dan keindahan alam yang berpadu di jantung Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Jalur perahu sakral penjelajah masa, mari kita mulai dengan bintang utamanya. Jalur itu sendiri. Bayangkan sebuah perahu raksasa, bukan sembarang perahu, melainkan mahakarya yang dipahat dari sebatang pohon utuh. Seringkali dari kayu kulim yang perkasa, jalur bisa mencapai panjang puluhan meter, bayangkan hingga 30 meter. Ia didayung oleh puluhan orang, sekitar 40 hingga 60 pendayung yang berpadu dalam harmoni. Setiap jalur adalah kanvas seni. Di bagian haluannya, terpahat ukiran megah berupa kepala hewan mitologis naga, harimau, atau ular yang bukan sekadar hiasan, melainkan penjaga spiritual dan simbol kekuatan. Pembuatan jalur pun bukan proses biasa. Ia diselimuti ritual, dipilih oleh pawang, dan diyakini memiliki mambang atau roh halus yang bersemayam di dalamnya. Inilah yang membuat setiap jalur bukan hanya alat, tapi entitas yang dihormati. Orkestra manusia di atas air. Awak jalur di atas jalur. Ada sebuah orkestra yang hidup dan bergerak. Para awak jalur. Setiap peran sangat krusial, menciptakan simfoni visual dan gerak yang memukau. Tukang tari, ini adalah peran yang paling ikonik dan seringkali mencuri perhatian. Seorang anak kecil atau remaja berdiri tegap di ujung haluan, menari dengan gerakan atraktif. Tarian mereka bukan hanya hiburan, tapi juga penjaga keseimbangan, pemberi semangat, dan pengikat fokus. Gerakan ini begitu unik hingga menjadi viral dan menginspirasi aura farming di media sosial. Tukang onjai. Mereka adalah pengatur ritme. Dengan goyangan tubuh yang dinamis, mereka memberi aba-aba dan mendorong jalur maju, menjaga sinkronisasi dayungan. Tukang timbo. Di tengah hiruk pikuk, mereka sigap menimba air yang masuk ke perahu, memastikan jalur tetap ringan dan tidak tenggelam. Tukang pinggang atau nakoda, sang pemimpin. Dialah yang menentukan arah, memberikan komando, dan menjadi mata serta telinga bagi seluruh pendayung. Lebih dari lomba, ritual, sejarah, dan persatuan Pacu Jalur berakar jauh ke belakang sejak abad ke-17. Awalnya, jalur adalah tulang punggung transportasi masyarakat rantau Kuantan untuk mengangkut hasil bumi. Namun, seiring waktu, ia bertransformasi menjadi perayaan. Sejak abad ke-19, Pacu Jalur dirayakan untuk memperingati hari-hari besar keagamaan dan juga Hari Kemerdekaan Indonesia. Aspek spiritualnya tak bisa dipisahkan. Kepercayaan akan mambang dalam kayu jalur membuat setiap kemenangan terasa sakral, hasil dari kekuatan fisik dan berkah spiritual. Prosesi ritual yang mengiringi setiap tahap, dari pemilihan kayu hingga perlombaan, menambah kedalaman tradisi ini. Namun, di atas segalanya, Pacu Jalur adalah cerminan gotong royong dan persatuan. Dari pembuatan hingga perlombaan, semua dilakukan bersama, saling bahu-membahu. Puluhan pendayung harus mendayung serempak dalam satu irama, satu tujuan, kemenangan. Inilah esensi kebersamaan yang terukir di setiap dayungan. Kuantan Singingi memanggil dunia setiap tahun, Sungai Batang Kuantan menjadi saksi bisu kemegahan ini. Sistem gugur yang ketat membuat perlombaan berlangsung sengit dan dramatis selama beberapa hari. Viralnya tarian tukang tari dan semangat para pendayung telah membawa budaya Indonesia ke panggung internasional. Bahkan, Google pernah merayakan Pacu Jalur dengan menjadikannya Google Doodle. Inilah Pacu Jalur. Bukan hanya warisan leluhur, tapi juga detak jantung budaya Kuantan Singingi yang terus berdenyut, mengundang kita semua untuk merasakan langsung semangatnya, menyaksikan keindahannya, dan merayakan persatuan yang terukir di setiap kayuhan. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya.